Psikologi individu. Psikologi individu dikembangkan oleh Alfred Adler. Ia adalah seorang psikiater Austria yang lahir pada tahun 1870 dan wafat pada tahun 1937. Ia awalnya bekerja sama dengan Freud. Namun, ia memisahkan diri karena adanya perbedaan pandangan yang mengenai motivasi manusia dan menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang utuh dan bahwa perilaku manusia selalu memiliki tujuan. Konsep utama dari psikologi individu ini yang pertama, kesatuan kepribadian, perasaan rendah diri, upaya untuk menjadi unggul, gaya hidup, minat sosial, dan tujuan fiksi, serta pengaruh urutan kelahiran, menggambarkan bahwa perilaku manusia didorong oleh tujuan, pengalaman masa kecil, dan interaksi sosialnya. Adapun penyebab masalah psikologis, menurut Adler, masalah psikologis muncul ketika seseorang memiliki minat sosial rendah, perasaan rendah diri, berlebihan atau gaya hidup yang tidak sehat, pola asuh yang terlalu memanjakan atau mengabaikan juga dapat menimbulkan masalah. Individu akhirnya mengembangkan tujuan tidak realistis yang menghambat perkembangan diri dan hubungan sosial. Adapun tujuan konseling Alfred Adler, yang pertama itu meningkatkan minat sosial, dan yang kedua mengembangkan gaya hidup yang lebih sehat. Ketiga, membantu klien memperoleh insting. 4. Mengubah tujuan tidak realistis menjadi realistis. Yang terakhir, kelima, menumbuhkan keberanian menghadapi tantangan. Selanjutnya ada pula teknik-teknik konseling Adler. Yang pertama-tama itu adalah eksplorasi struktur keluarga. Yang kedua, analisis urutan kelahiran. Yang ketiga, kenangan awal. Yang keempat itu interpretasi dan pemahaman makna perilaku. Kelima, autogromen untuk membangun keberanian. Yang terakhir itu adalah reorientasi terhadap tujuan baru. Melalui teknik ini, klien diajak memahami pola hidupnya serta diarahkan untuk mengembangkan perilaku yang lebih sehat. Kelebihan teori Adler. Yang pertama, menekankan pada aspek sosial serta hubungan manusia. Yang kedua, berorientasi pada tujuan serta perkembangan. Yang ketiga, relevan dengan konteks pendidikan serta konseling. Yang keempat, mendorong perubahan positif kepada individu. Adapun keterbatasan teori Adler, yang pertama, beberapa konsep sulit untuk diuji secara ilmiah. Yang kedua, interpretasi sangat subjektif. Yang ketiga, minat sosial dan gaya kehidupan sulit untuk diukur. Yang terakhir, bergantung pada penilaian seorang konselor. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Forget about where we are and let go. We're so close. If you don't know where to start, just hold. Baik, selamat pagi Adek. Terima kasih untuk sudah bersedia datang dan meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya hari ini. Sebelum kita memulai sesi konseling pada pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa apapun yang adik ceritakan di sini tuh kita akan menjaga kerahasiaannya, karena dalam sesi konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan dan asas keterbukaan, dimana adik bisa bercerita dengan nyaman tanpa takut disalahkan ataupun dihakimi, karena tidak ada jawaban yang benar atau salah. Yang terpenting itu adalah kejujuran dan perasaan yang adik rasakan saat ini. Bagaimana perasaannya hari ini? Baik? Baik, Kak. Oke. Kalau boleh tahu,
apakah adik bisa untuk menceritakan tentang keluarga dan dengan siapa adik tinggal di rumah? Saya tinggal bersama orang tua dan 2 saudara saya. Dengan orang tua ya. Bagaimana hubungan adik dengan orang tua dan saudara-saudaranya? Saya cukup dekat dengan ibu, tapi ayah dan saudara saya cukup lebih kebanyakan diam, Kak. Lebih kebanyakan diam. Baik. Dari cerita adik terlihat bahwa peran dan hubungan dalam keluarga cukup mempengaruhi cara adik berinteraksi dengan orang lain ya. Kalau boleh tahu adik anak keberapa? Saya anak tengah, Kak. Anak tengah. Menurut Adler itu anak tengah tuh memang sering merasakan pengalaman kayak seperti itu, di mana dia harus menyesuaikan diri dan dia harus berusaha keras agar diperhatikan. Apakah adik sering merasakan hal seperti itu? Iya, Kak. Saya sering merasa kurang diperhatikan dibanding saudara-saudara lain saya. Kurang diperhatikan ya. Mungkin perasaan tersebut bisa membentuk cara adik melihat diri sendiri dan lingkungan adik. Saya ingin adik mengingat satu peristiwa saja di masa kecil yang adik masih ingat dengan baik. Meskipun ceritanya cukup sederhana, apakah adik bisa menceritakannya? Ya, Kak. Waktu itu saya ingat pernah dimarahi karena dianggap tidak sepintar dengan saudara-saudara saya. Begitu. Terus apa yang adik rasakan saat itu? Saya merasa sedih dan tidak berguna. Merasa sedih dan tidak berguna. Kenangan ini penting karena seringkali mencerminkan cara adik memandang diri sendiri hingga sekarang. Jika kita hubungkan cerita keluarga adik dan kenangan masa kecil yang adik pernah rasakan, mungkin itu menjadi cara adik melindungi diri dari rasa gagal. Apakah menurut adik itu masuk akal? Iya, saya merasa lebih aman jika tidak mencoba. Baik, dalam pandangan Adler itu perilaku memang memiliki tujuan. Sedangkan tujuan adik ini bukan untuk gagal, tetapi untuk menghindari rasa sakit yang adik rasakan. Perasaan inferior dalam diri adik itu tidak menjanjikan bahwa adik ini lemah. Itu tandanya bahwa adik ini ingin berkembang dan adik juga memiliki kemampuan untuk berubah dan berkontribusi. Ya, saya menyadari hal itu, Pak. Oke, jadi setiap langkah kecil yang adik lakukan itu termasuk bentuk keberanian adik dan itu bukan kegagalan. Oke, baik. Sekarang mari kita tentukan satu perilaku baru yang bisa adik coba. Apa ya langkah kecil yang ingin adik lakukan dalam minggu ini? Akan mencoba menyampaikan pendapat dalam kelompok kecil. Oke, baik. Itu termasuk langkah yang sangat baik untuk adik. Kita akan mengevaluasinya bersama pada pertemuan berikutnya. Oke, baik. Mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jika adik ingin menyampaikan hal-hal, bisa adik konfirmasi lewat chat saja. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Semoga kedepannya adik bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih, Kak, atas kesempatannya. Sama-sama.